Hari ini aku mau bikin uh, gulai cabai hijau. Bumbu ini aku bakal masukin 1 sendok teh tadi, kasih daun salam sama daun jeruk. Mau bikin sambal teman-teman, cabai. Udah lama banget gak makan ayam goreng cabai hijau. Ini sininya dulu. Ayamnya tadi udah direbus. Sekarang aku masukin sama bumbu. Aku tumisin tomatnya buat cabai. Sambil nunggu aku mau masak nasi.
Nah, ini biasa buat sekali makan doang. Tapi potong. Tapi biasanya anak-anak tuh sama suami suka nambah makannya. Mereka kan doyan makanan masakan Padang ya, masakan Minang. Jadi kalau aku bikin beginian tuh, kayak gitu deh, cepet habis. Kalau mereka pakai nambah-nambah. Ini kayaknya sekilo ya nggak tadi. Selera mereka selera asli orang Jawa ada. Tapi mereka suka sambal, suka makanan yang berbumbu khas Minangkabau. Karena emang aku bikin kayak gitu terus di rumah. Entah itu pakai ini gulai cabai hijau, terus atau gulai biasa, bikin rendang ya, rendang lama ya punya. Kalau kita bikinnya bukan bumbu jadi yang apa, yang dibeli bumbu kayak rendang gading gitu, bukan. Kalau kan udah jadi tinggal ngangetin doang kan. Saya lebih senang makanan yang masak kayak gini nih. Masaknya fresh gitu. Enggak yang banyak banget pengawas banget. Jadi kalau di dapur itu benar-benar lama, nggak cukup 1 jam doang, kecuali kalau bikin pasta kan cepet ya, tinggal merebus doang kan. Kalau bikin saus nggak terlalu lama. Senangnya masak lama-lama di dapur. Tapi nggak apa-apa, karena itu sehat kan. Karena makanan bikinan sendiri, tahu yang kita bikin itu apa ini sih, tahu kan. Oh, jadi halal-halalnya makan di luar kan, kalau di sini nggak tahu halal, enggak kan, kalian nggak tahu, kita nggak tahu. Saya belum memilih masak. Kayak gini, aku masukin ini rebusan ayam, kaldu ayam. Ini kaldu ayam. Disaring sih udah masuk. Nanti baru dimasukin sana.
kita lebih memilih makan yang seger-seger teman-teman dibandingkan beli. Kalau di rumah juga kalau waktu Indonesia juga nggak boleh beli di luar sih, settingannya masak. Terus kalau ada mama yang masak, mama sering bantuin masak dulu mamaku. Kalau di sini juga gitu. Kalau di sini maksudnya masak juga kita nggak beli di luar. Pizza aja kita bikin sendiri, jadi suamiku yang bikinin adonannya, terus yang bikin seger, nggak beli di luar. Terus di itu juga mahal juga kan, kalau di sini satu porsi yang kecil aja ukuran 28 cm ya, diameter 28 itu udah 10 Swiss franc kan, berarti udah sekitar 180 sampai 200 ribuan, tergantung topping yang kalian mau ngapa gitu. Terus dari itu juga kalian nggak tahu halal apa enggaknya kan. Nah, ya udah. Tadi kalau pizza itu pizza, terus kayak makanan Eropa sih suamiku yang biasanya bikin. Aku juga paling misalnya bikin pasta. Kalau pizza aku adonannya, so aku nggak terlalu ini banget sama adonan, gimana bilangnya, nggak terlalu suka bikin adonan. Tadi kalau semua makanan yang ada adonan itu suamiku yang bikin. Kayak dia bikinnya kalau weekend, kalau dia lagi libur dia suka bikin pizza. Nah kita adonannya itu bikin sendiri juga gitu, nggak beli di luar. Biasanya kan orang juga kalau ini adonan yang udah jadi gitu kan, terus tinggal dikasih topping doang atau tinggal ngamatin doang, masukin ke oven gitu. Kita nggak kayak gitu. Jadi kita lebih memilih adonannya mulai dari tepungnya segala macam, itu suamiku yang aduk, dia yang bikin adonannya. Kalau masak juga kita yang masak gitu, nggak beli di luar. Jadi kita makan di resto itu kayaknya nggak ada ya di video dari awal bikin video di YouTube, nggak ada sih, nggak ada makan di luar. Emang enggak sih, kita nggak suka makan di luar. Terus satu hemat, kedua sehat. Jadi kalian tahu kehalalan makanan kalian karena kalian yang ngerjain sendiri, kalian tahu bahannya. Kalau di luar kan kalian nggak tahu. Terus udah itu juga lumayan juga harganya. Ini mendingan dengan satu porsi dari 12 Swiss franc itu kalau udah bikin makanan enak lah ibaratnya. Lagi 6 orang kan, kali 6 udah berapa kan. Nah mendingan dengan harga segitu kalau udah makan enak banget, bikin di rumah begitu makanannya seger dan sehat gitu. Jadi kalian tahu bahannya apa, terus itu juga fresh gitu kan, kalian bikin sendiri terus langsung dimakan. Dibandingkan kalian beli di luar, kalian nggak tahu mereka bikinnya gimana. Mendingan kayak kita selalu bikin sendiri. Makanya anak-anak juga suka kan makanan yang berbumbu. Nggak apa-apa masaknya 2-3 jam, nggak masalah sih, aku nikmatin aja masaknya. Begitu habis juga kan, sering 2 kali sehari masaknya, jadi satu porsi ini buat makan siang doang, nanti sebelum makan malam masak lagi. Kadang kalau benar-benar banyak kerjaan di rumah, karena kan aku suka juga ngurusin dokumen apa segala macem kan, ada aja kerjaannya di rumah. Jadi ntar kalau lagi repot kayak gitu, ngurus-ngurus harus telepon sana sini, harus jalan sana sini, baru udah tuh masaknya yang gampang-gampang kayak pasta gitu. Itu pasta kan cuma ngerebus pastanya doang, terus kasih sausnya kan, udah gitu doang. Saus juga kita bikin sendiri biasanya. Oke, lebih memilih masak sendiri. Jadi ajarin juga ke si Justin, sekalipun dia cowok, dia harus belajar juga. Nggak ada yang namanya anak cowok nggak boleh dapur, nggak ada juga yang namanya buat kita anak cowok itu nggak boleh bersihin rumah, nggak sih, nggak, itu nggak tabu buat kita. Cowok cewek sama aja, karena mereka hidup, mereka harus berusaha juga kan, harus mandiri. Kayak dari kecil diajarin masak, diajarin bersih-bersih, bukan nyuruh mereka ngerjain, tapi maksudnya mendidik mereka biar nanti pas mereka suatu saat dewasa udah mandiri, udah tahu mereka mau ngapain. Terus sebelum dewasa seandainya orang tua lagi nggak di rumah, mereka udah siap gitu, udah oke, sekalipun aku masih kecil, mami sama papa lagi nggak di rumah nih, jadi masih bisa masak kalau mereka lagi lapar, kalau masih nggak makanan gitu kan, emergensinya gitulah ibaratnya. Kayak diajarin dari kecil. Terus mereka juga seneng, seringan mereka yang nanya,
Malah aku yang suka bilang, mami mau cepet masaknya, karena dengan anak kalau masak sama anak-anak itu lebih lama sih, karena kan mereka motongnya agak lama dibandingin kita kan. Makanya mereka sering nanya, mami aku boleh bantuin nggak, suka gitu sih. Tapi kalau lagi libur sekolah, aku yang sering bilang, nggak usah, makasih, mami aja biar cepet selesainya. Mereka udah mau belajar baca buku terserah gitu. Biar mereka nggak bosen. Eh, ini perpus juga mereka yang minta, mereka yang mau, karena emang hobi baca kan, dari kecil dibiasain baca. Jadi mereka hobi baca, mereka yang minta, mami apa bikinin perpus dong. Makanya akhirnya aku carilah buku-buku ensiklopedia Jerman yang tebel-tebel gitu. Sebenarnya itu buat orang dewasa, buat anak kuliah, tapi nggak masalah. Buat ilmu kan nggak ada kata tua kata muda kan. Oke, biar mereka juga hobi baca. Jadi kalau mereka bosen, kalau nggak ada tugas, nggak ngerjain ngapa-ngapain, nggak bantuin masak juga gitu kan, udah perpus baca buku atau di ruang belajar, itu doang sih mereka. Terus kalau main di Nintendo pun itu masih belajar, yang buat ngasah otak seringan. Buat main boleh juga sih, main kayak balapan mobil Mario gitu boleh, tapi kalau udah selesai belajar jadi paling maksimal 1 jam doang bolehnya kalau Mario, kalau permainan gitu maksudnya. Tapi kalau untuk belajar bisa sejam 2 jam dengan Nintendo itu atau dengan laptop. Di tablet sama Nintendo untuk sering dipakainya buat belajar doang. Tablet full belajar sama laptop, terus Nintendo bisa belajar bisa main. Tapi sering juga dikasih kalau lagi libur aja, kalau hari biasa enggak. Kalau mereka juga udah sibuk kan, sibuk sekolah seharian, terus kerjain tugas, sampai rumah udah capek. Kadang tidur siang, mereka nggak disuruh tidur siang sambil nonton TV gitu. Pulang sekolah istirahat kan, tiduran di sofa, duduk-duduk di sofa sambil selonjoran udah ketiduran. Anak-anak di rumah enak sih, gampang, karena emang udah dari kecil dibiasakan gitu. Makanya kadang kan teman-teman ada juga sih yang teman-temanku yang bilang agak repot ya nyuruh anak tidur siang atau nyuruh belajar, nyuruh ini nyuruh itu. Sebenarnya tergantung dari kita sih. Kalau kita udah biasakan dari kecil, jadi terbiasa gitu. Kayak nyuruhnya rapin mainan, kalau udah kelar main, rapin lagi, belajar tanggung jawab dari kecil kan. Kalau ada tamu di sini, kalau kalau anak lain berantakin, mereka yang ngasih tahu, sorry gitu. Jadi ini mainan, kalau udah selesai tolong dirapin lagi gitu. Jadi sekalipun tadi nggak ada istilah nggak ada istilah, oh bukan anak saya nggak bisa bilang, nggak gitu juga. Justru anak-anak ini sendiri yang interaksi dengan anak lain nanti kasih tahu. Di sekolah pun anak-anak juga gitu. Kalau nggak pas dengan mereka gitu, mereka bilang aja gitu. Terus kayak senangnya habis ngapain, si Justin tuh yang seringan misalnya lagi belajar, murid yang lain pada berisik, dia kan diem tuh, jadi dia yang ngomel ke teman-teman sekolahnya. Dia juga ini sih teman-teman, ditunjuk jadi surat itu kayak OSIS ya, jadi ditunjukin sama teman-teman sekolahnya, teman sekelasnya, buat jadi anggota OSIS gitu. Karena dia emang anaknya disiplin kan, disiplin terus suka baca dan segala macam itulah. Kayak dia ditunjuk jadi pengurus gitu. Dia nggak tahu, katanya dia mau ngambil apa enggak gitu. Kalau sih terserah aja, selama itu positif kita selalu dukung. Jadi dia di sekolah juga dibilang, kalau main kita udah pernah punya perpus di sini, tapi dia anak-anak itu si Justin sama si Kim ini masih sering ke perpustakaan sekolah, perpustakaan umum. Mereka punya kartunya gitu kan, kartu buat masuk kartu anggota. Jadi mereka masih minjem buku ke perpus. Jadi sekali seminggu si Justin ada mata pelajaran buat baca buku gitu kan. Nah nanti setiap murid itu datang ke perpus boleh ngambil buku selama 1 minggu, satu buat sekolah, satu boleh bawa ke rumah kayak gitu. Skimi juga sama, jadi mereka selalu minjem buku juga di perpus. Nah emang mereka suka baca sih, alhamdulillah.
Dan enggak cuma suka baca, mereka ngerti gitu apa yang mereka baca. Kebanyakan kan anak kecil itu mereka bisa baca tapi nggak bisa dan nggak memahami isi bacaan itu gitu. Nah itu yang aku terapkan. Itu juga salah satu alasan aku kenapa nggak pakai bahasa Indonesia, karena mereka kan fokus bahasa Jerman nih. Kalau kita cuma ngobrol sehari-hari pakai bahasa Indonesia itu kan lebih ke conversation doang kan, daily conversation. Jadi percakapan sehari-hari. Kalau sekolah kan materinya itu detail ya, pendidikan kan, bahasanya pendidikan. Nah aku juga belajar jadinya, jadi sama-sama belajar. Jadi dengan aku belajar dulu nih. Nah nanti aku baru bisa jelasin ke anak-anakku. Nah nanti kayak ensiklopedia itu kan besar-besar ya, tebel-tebel bukunya. Nah itu aku bacain, misalnya nih mereka di sekolah tadi belajar tentang hewan purba misalnya. Nah nanti aku tanya sama mereka nih, apa yang kamu paham soal hewan purba tersebut gitu. Terus dengan buku yang aku baca, aku tanya lagi, kalian ngerti nggak apa yang aku jelasin ya, apa yang mami jelasin gitu. Jadi kalau mereka nggak ngerti, mereka nanya, oh mami ini maksud kata-katanya apa gitu. Nah kalau seandainya kalian bahasa Indonesia tiap hari di rumah, nah terus nanti kalian jelasin ke anak-anak dengan bahasa Indonesia, kalian nggak tahu bahasa detail Jermannya apa, ya kan? Anak-anak nggak tahu kan akhirnya. Jadi di sekolah mereka terkendala. Nah itu problem terbesar anak-anak pendatang di Jerman dan di Swiss, karena mereka di rumah sehari-hari hanya dengan bahasa bahasa mereka, bahasa orang tuanya, terus akhirnya di sekolah nggak fokus, jadi ketinggalan karena mereka nggak paham apa yang diterangkan oleh guru itu, mereka nggak paham dengan apa yang mereka baca. Akhirnya keseringan itu nilai, kalau nggak nilainya jelek tinggal kelas, jadi ngulang kelas lagi. Seringan kayak gitu teman-teman. Makanya kita berusaha kasih maksimal ke anak-anak, ya kayak orang Minang aja bilang, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi maksudnya itu mau terserah kalau kalian mau tinggal di mana, tapi kalian harus ngikutin lingkungan kalian, tapi kecuali satu agama ya. Nah itu nggak boleh diganti. Nah jadi kalau kita tinggal di Indonesia, ya kita harus bahasa Indonesia dong, sekalipun mereka orang asing. Sama kan, orang asing kalau tinggal di Indonesia pasti mereka harus belajar bahasa Indonesia juga kan, karena di sekolah umum kan ajarnya cuma bahasa Indonesia kan, bukan dengan bahasa asingnya mereka gitu. Nah kalau mereka hanya dengan bahasa asing, gimana mereka memahami bahasa Indonesia saat di sekolah? Nggak bisa kan. Nah itu loh teman-teman. Nah makanya kalau tergantung di mana tempat tinggal kalian. Kalau kalian tinggal di negara A, ya kalian harus ngikutin bahasanya mereka, karena kalau kalian nggak ngikutin, kalian ketinggalan. Nah terus kalau di sekolah apalagi kan, mereka kan itu kan bahasa pendidikan, lebih detail. Jadi kalian harus ngejelasin ke anak itu harus benar-benar detail gitu. Kalau nggak gitu ya mereka nggak bakal paham apa yang mereka baca, mereka nggak bakal paham apa yang mereka dengar dari orang-orang sekitar dan dari sekolah apalagi. Itu sih. Terus begitu suamiku kan emang orang asli Jerman juga, jadi emang bahasa di rumah itu emang jadinya Jerman. Nah, kebetulan kita emang tinggal di sini juga kan, makanya itu bahasanya jadinya bahasa bahasa Jerman sehari-hari. Bahasa Indonesia untuk diajarin tapi nggak percakapan sehari-hari, karena emang belum dibutuhkan saat ini. Jadi kasihlah, menurut aku ya, kasihlah porsi yang dibutuhkan anak-anak gitu loh. Kalian harus lihat juga kalian tinggal di mana. Sama aja sih, coba yang sebagian orang tinggal di Indonesia, kita di Indonesia nih, di sekolah kan nggak pakai bahasa daerah, nggak kan, pakai bahasa Indonesia kan. Oke, sebagai bahasa pengantar itu bahasa Indonesia, jadi kalian harus belajar bahasa Indonesia, jadi kalian paham apa yang ada di sekolah. Sama aja. Makanya di sini ya, makanya kalian harus fokusnya ke bahasa yang tempat tinggal kalian ini, bahasa bahasa orang tuanya. Aku kan satunya Jerman, satu Indonesia ya, aku tetap jelasin Indonesia ke mereka, tapi nggak yang detail ke bahasa pendidikan, cuman bahasa yang standar aja, cuma bisa buat tanya apa kabar dan ya percakapan sehari-hari aja gitu doang, nggak yang detail. Maka kita lebih memilih, aku sama suami, dan itu papanya nggak bahasa Indonesia. Jadi makanya sehari-hari itu cuma ya udah bahasa Inggris aja, bahasa Jerman maksudnya, kayak bahasa Jerman dan bahasa Inggris itu cuma sebagai bahasa pengantar kedua. Jadi kalau karena si Justin di sekolah udah belajar bahasa Inggris,
Jadi setiap berapa kali itu dalam seminggu seharian itu bahasa Inggris, tetap aja sih kalau dia nggak ini bahasa Jerman juga ujung-ujungnya, tapi tetap ditukar-tukar soal bahasa Jerman Inggris gitu. Terus weekend kita berusaha untuk seharian itu ngomong bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau mereka nggak ngerti ya mereka tetap ngomong bahasa Jerman sih, ngomong bahasa Jerman nanti aku jelasin pakai bahasa Indonesia itu doang. Jadi kalau untuk belajar tetap bahasa Jerman. Aku masukin kunci sih. Jam 10 sini. Nah, udah rapi lagi, bersih. Udah aku sapu, udah aku bersihin, udah rapi. Sini juga udah nih. Ruang belajar anak-anakku. Nah ini ruang belajar kita nih. Semua materi belajar di lemari situ, lemari putih yang ada kaca. Sini juga. Ini kalau yang di ruang belajar buku latihan banyak kan. Nah ini musola kita teman-teman. Ini musola sama perpus. Nih. Ini buku semua di sini. Ensiklopedia bahasa Jerman semuanya. Ini yang sebelah sini itu buku agama. Nah itu buku yang di tengah ini buat belajar baca. Nah di situ buku cerita. Nah yang paling kiri. Nah di bawah nih ensiklopedia lagi tuh. Nah yang di dinding itu buku agama. Di lemari juga buku agama lagi sih, sama buku pelajaran latihan. Nah di mereka nggak bosen, jadi anak-anakku nggak bosen. Terus yang paling penting itu adalah mereka yang minta, bukan kita yang paksa. Jadi mereka suka baca. Kayak kalau lagi bosen baca buku aja mereka mau ensiklopedia, buku cerita, buku bacaan, serah sih, suka-suka aja.